Saya Sekir Azmi dengan NIM akhir 137. Saya Niklas Istiato dengan NIM akhir 128. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat menjelaskan proses sistem pencernaan. 2. Peserta didik dapat menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. 4. Peserta didik dapat merumuskan langkah-langkah pencegahan untuk mengatasi gangguan sistem pencernaan. Secara umum, proses pencernaan manusia terdiri dari dua jenis, yaitu proses mekanik dan proses kimiawi. Proses pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanik bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil agar lebih mudah diproses di dalam tubuh. Proses pencernaan mekanik terjadi dalam mulut dan lambung, tepatnya ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil-kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Proses pencernaan kimiawi terjadi di mulut, kerongkongan, lambung, hati, pankreas, empedu, dan usus. Masuk dalam organ pencernaan manusia. Yang pertama, ada mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di mulut terjadi pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi dan pencernaan kimiawi yang dilakukan oleh enzim tersebut. Yang kedua, ada tenggorokan dan kerongkongan. Pada dinding tenggorokan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Selanjutnya kita akan membahas lambung. Nah, pada lambung terjadi dua kali pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pada pencernaan mekanik, lambung berfungsi sebagai mengaduk makanan dengan cairan lambung, sehingga makanan tersebut menjadi lebih halus dan tercampur dengan enzim. Pada pencernaan kimiawi, cairan lambung mengandung asam hidroklorik dan enzim pepsin yang membantu mencerna protein dan menjadi peptida. Setelah membahas lambung, kita akan membahas hati. Hati merupakan organ pelengkap dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk menghasilkan empedu. Nah, empedu tersebut ditampung di kantong empedu sebelum disalurkan ke usus halus. Jadi, fungsi kantong empedu adalah menyalurkan empedu ke usus halus. Jangan sampai salah ya. Organ selanjutnya yaitu pankreas. Pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas menghasilkan senyawa bikarbonat untuk menghilangkan sifat asam dari lambung. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum berfungsi sebagai tempat pencernaan secara kimiawi, sedangkan jejunum dan ileum berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan. Nah, sisa makanan tersebut yang tidak bisa dicerna dan diserap oleh tubuh akan disalurkan ke usus besar. Fungsi usus besar yaitu menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan dan membantu dalam pembentukan feses. Usus besar juga dibagi menjadi 2 bagian loh, yaitu kolon dan rektum. Terdapat beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama ada emah, yang kedua ada diare, yang ketiga ada sembelit, yang keempat ada GERD, dan yang kelima usus buntu. Dan ada beberapa langkah pencegahan. Yang pertama ada diet seimbang, yang kedua ada hidrasi yang cukup, yang ketiga ada porsi makanan yang terkendali, yang keempat ada aktivitas fisik, dan yang kelima menghindari stres. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.